Untuk beribadah hari ini. Baca sama-sama temanya. 1, 2, 3. Tuhan mendadak hadir. Tema kita Natal tahun ini, kita mau bicara mengenai, kita mau pakai tema, kita rindu hadirkan Tuhan. Undang dan supaya hidup kita cocok untuk Tuhan hadir di rumah tangga kita, di hidup pribadi kita, di keluarga kita, di rumah kita, di tempat kita bekerja dan berusaha. Kita rindu Tuhan hadir. Amin. Nah, Tuhan mendadak hadir. Ayatnya saya ambil dari Maleakhi 3 ayat yang pertama. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Baca sama-sama kalimat berikutnya, 1, 2, 3. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Nah, sesuai dengan tema ayat 1 ini, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Bait Allah. Bait Allah adalah hidup kita secara pribadi. Bait Allah dapat berbicara mengenai kehidupan ibadah kita di dalam keluarga, rumah tangga, di dalam pekerjaan kita, di rumah tempat kita tinggal, di tempat kita berusaha, usaha yang kita tangani. Itu dapat saja merupakan satu rumah di mana Tuhan merencanakan dan Tuhan rindu untuk ada di dalamnya. Amin. Tuhan rindu ada di dalamnya. Nah, kita mau lihat nih, Tuhan dengan mendadak hadir, mendadak masuk di baitnya, mendadak hadir dalam hidup kita, dalam pribadi, rumah tangga, atau dalam pekerjaan kita. Nah, Tuhan mendadak hadir. Dalam ayat yang berikutnya, ayat 2 katakan, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Maksudnya membersihkan dan tidak ada yang mampu bertahan untuk tidak dapat dibersihkan. Kalau api tukang pemurni logam, mungkin di antara saudara tidak ada yang pekerjaannya itu memurnikan emas. Saya pernah tungguin ada satu keluarga yang pernah bikin cincin kawin kami berapa puluh tahun lalu. Nah, saya pernah tungguin dia bikin. Dia emas yang 22 atau berapa dibakar, meleleh terus apa semua, ada campuran keluar. Jadi emas itu mau dibikin 24, mau dibikin murni, itu banyak harus dibakar dan keluar semua yang bukan emas. Jadi ada pemurnian. Kita lihat dan dikatakan oleh firman Tuhan, tidak ada yang dapat tahan. Jadi ketika Tuhan hadir, ada tujuan Tuhan. Dan di dalam Maleakhi ini dibicarakan mengenai pemurnian yang Tuhan lakukan. Nanti kita lihat sebentar. Ayat 3, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Rupanya ada perak dan emas yang tidak tahir, tidak murni. Itu sebabnya dikatakan kalau Tuhan mendadak masuk ke dalam bait Allah, ke dalam gereja Tuhan, ke dalam pribadi, ke dalam rumah tangga, maka tujuan Tuhan adalah untuk memurnikan. Karena Tuhan sedang mempersiapkan kita. Kalau kita baca terus ayat ini, seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak,
supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Tuhan rindu supaya kita ini dimurnikan. Cara kita hidup, cara kita beribadah, sikap hati, pikiran, sikap, perkataan kita, tingkah laku kita, Tuhan ingin murnikan supaya ibadah kita itu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Itu maksudnya. Nah, sampai di sini kita lihat ada, saya kutip ini. Ini ada tujuan Tuhan supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan persembahan yang benar kepada Tuhan. Berarti kita sudah lihat dan buktikan dari masa lalu ada banyak kali orang-orang Israel, umat Tuhan, mempersembahkan persembahan yang tidak benar. Cara hidup, cara mempersembahkan, mereka bawa kambing domba yang bagus, tetapi sikap hati tidak benar. Ada yang mempersembahkan kambing domba yang cacat, tidak benar juga itu. Banyak hal yang tidak benar. Tuhan ingin murnikan. Dan saya percaya, kita mempercayai bahwa Tuhan menuntun kita umat Tuhan sebagai gereja menuju kesempurnaan, menuju kepada keadaan yang tidak bercacat celah. Karena cuma orang yang tidak bercacat celah yang layak menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Nah, itu yang kita harus pikirkan. Supaya kita tidak tenang-tenang, santai-santai. Saya rutin berkhotbah, saya sangka itu sudah membuat saya selamat. Tetapi sementara apa yang saya lakukan itu bukan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ini mengerikan. Mengerikan. Buat saya sebagai seorang hamba Tuhan yang seringkali berdiri di depan saudara untuk menyampaikan firman. Kalau tujuan atau sikap hati saya terhadap Tuhan tidak benar, maka apa yang saya lakukan ini jadi persembahan yang tidak berkenan. Persembahan yang tidak benar. Jadi kalau kita ibadah, kita terus periksa hati. Jangan sampai cara kita beribadah, sikap hati kita beribadah, itu Tuhan hitung tidak benar. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan untuk dimurnikan. Itu sebabnya Tuhan hadir tiba-tiba. Nah, kita mau lihat sebentar. Tuhan mendadak hadir. Tuhan mendadak hadir maksudnya bukan tadinya Tuhan tidak dapat hadir. Tuhan ada, tetapi ini ungkapan, ini satu ungkapan, bukan tadinya Tuhan tidak ada, tiba-tiba Tuhan datang. Waduh, jemaat Panarukan ini rupanya kayak gini. Bukan, Tuhan selalu ada dan mengetahui. Tetapi kita mau lihat istilah yang dipakai Tuhan mendadak hadir. Jadi bukannya tadinya Tuhan tidak dapat hadir. Kemudian punya arti Tuhan tiba-tiba mengungkapkan atau memberitahukan kesalahan atau pelanggaran umat Tuhan. Ini mendadak. Tiba-tiba Tuhan ungkapkan. Akan ada banyak kali toh kita kaget. Kita tenang-tenang, kita lihat. Begitu ketahuan, diumumkan. Waduh, kok gitu ya? Padahal itu orang terpandang. Itu orang terkenal. Itu saya kagumi. Itu saya hormati. Itu saya suka dengar khotbahnya. Itu wah macam-macam. Terus tiba-tiba terungkap dosanya. Kita kaget. Kok kayak gitu ya? Saya tidak beri contoh karena pasti muncul di pikiran saudara banyak pribadi. Kaget kita. Kok kayak gitu ya? Nggak nyangka ya. Tuhan ungkapkan. Dan berkali-kali saya katakan begini. Lebih baik kita izinkan Tuhan bongkar hidup kita sekarang. Daripada terlambat dan nanti bongkar di kekekalan. Bongkar di penghakiman terakhir. Itu sudah terlambat. Kalau kita izinkan Tuhan bongkar saja. Supaya ayat yang paling populer kan. Selidiki aku, beritahu aku siapa aku sebenarnya di penilaianmu. Itu yang penting. Orang sekitar saudara dan saya, jemaat dan teman pendeta bisa lihat
saya bagus, saya benar. Tetapi mengerikan ketika Tuhan nilai tidak benar. Lebih baik Tuhan bongkar, Tuhan beritahu, tidak benar. Ada kesempatan saya untuk memperbaiki diri. Memberi diri kepada Tuhan, diperbaiki oleh kebenaran firman Allah dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus. Itu yang paling penting. Nah, Tuhan tiba-tiba mengungkap atau memberitahukan kesalahan atau pelanggaran umat Tuhan. Itu maksudnya Tuhan mendadak hadir. Tuhan juga mendadak hadir. Tuhan tiba-tiba mengadakan hukuman atau pembalasan. Ini yang tidak enak. Kita lihat beberapa contoh nanti. Atau Tuhan mendadak hadir adalah sama dengan Tuhan mendadak membuat kita menuai. Berkali-kali saya bilang, kalau menabur, tidak usah mikir menuai. Tabur saja apa yang kita bisa tabur. Bagi orang lain, bagi pekerjaan Tuhan, tabur saja. Jangan hitung-hitung mikir. Sudah nabur, kok ndak nuai-nuai. Yang itu ndak nabur, naburnya kecil-kecil, sedikit-sedikit. Dia nuainya besar-besar, saya kok belum. Tuhan suka, rupanya Tuhan suka bikin kejutan. Tiba-tiba menuai, kaget. Itu sebabnya katanya menabur saja. Orang yang menabur dengan berlinang-linang air mata, dia menabur terus, tiba-tiba kaget dia, ada tuaian di sebelah kiri, ada di sebelah kanan, ada di depan. Tuhan bilang ambil, kaget. Tapi kalau kita mikir-mikir, saya sudah nabur, tanggal sekian saya nabur, tanggal gini, bulan lalu, tahun lalu, nabur. Mana tuaian, kok Tuhan lambat sekali. Tapi Tuhan rupanya suka bikin kejutan. Jadi menabur, nggak usah mikir menuai. Tuhan tahu waktunya untuk bikin kita menuai. Amin. Dan waktu itu adalah waktu yang terbaik. Nah, Tuhan mendadak membuat kita menuai, Tuhan mendadak memberkati kita, Tuhan mendadak menolong, dan lain-lain. Nah, kita mau lihat nih yang pertama. Tuhan mendadak ungkapkan dosa tersembunyi dan menghukum. Saya langsung ambil ayat yang paling populer, kisah yang paling populer. Kisah Rasul pasal 5, ayat yang ketiga. Tetapi Petrus berkata kepada Ananias, ini Tuhan ungkapkan. Melalui Petrus, Tuhan ungkapkan dosa yang disembunyikan. Mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kita ingat Ananias dan Safira dan istrinya itu, mereka bernasar kepada Tuhan. Kami mau untuk pekerjaan Tuhan, kami mau jual sebidang tanah. Dan seluruhnya, dia ucapkan di tengah jemaat, seluruhnya kami serahkan untuk pekerjaan Tuhan. Dia bilang ke Petrus dan rasul-rasul yang lain. Begitu laku, ibadah sudah mulai, rupanya orang sudah kumpul. Datanglah Ananias, plak. Langsung dia datang ke Petrus. Pak Petrus, ini nasar kami, serahkan. Waduh, Petrus bukan bilang, puji Tuhan Ananias, laku, sudah laku ya, itu tanah yang kalian nasarkan. Enggak, Tuhan beritahu ke Petrus, dan Tuhan ingin bongkar secara mendadak. Dia bilang, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Kalau kamu tidak nasar untuk berikan, itu tetap punyamu. Tapi kamu nasar di depan banyak orang, sekarang kamu bawa enggak semua, kamu berdusta. Kita lihat ayat ini, ayat 4. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dalam hati manusia, merencanakan. Waktu merencanakan, itu tadinya mungkin
Ananias dan Safira masih timbang-timbang. Enak enggak Boleh enggak Soalnya ini laku lebih mahal dari pasaran biasa. Kita kurangi, kalau pasarannya 100 juta atau taruhlah kata 10 juta. Tapi ini kok laku 12 juta. Masa salah kalau kita ambil 2 jutanya? Timbang-timbang, enggak enak mungkin ya. Ya rasanya sih enggak apa-apa. Timbang-timbang, dia bilang, kayaknya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apalah. Sudah berangkatlah Ananias, dia bawa. Petrus bukan bersyukur dan bilang puji Tuhan. Petrus bilang, mengapa engkau laksanakan rencanamu di dalam hati untuk berdusta? Engkau bukan dustai aku. Petrus bilang, tapi engkau dustai Roh Kudus. Penistaan, penghinaan kepada Roh Kudus. Ayat 5, ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar itu. Saudara, ini mengerikan. Tuhan mendadak ungkapkan dosa seseorang. Tuhan sedang ingin membersihkan, memurnikan sikap pengiringan, sikap ibadah dari umat Tuhan. Jadi di depan orang banyak, Petrus bongkar, Tuhan bongkar melalui Petrus, itu dosa Ananias dan Safira kemudian. Tuhan bongkar, mendadak. Itu yang saya bilang tadi, saudara. Waktu Tuhan peringatkan kita salah, lebih baik kita cepat berurusan dengan Tuhan daripada dibongkar. Waktu dibongkar besar-besaran di depan umum, kita lebih malu. Banyak kali kita lebih menghindar. Tapi waktu Tuhan itu baik kok. Tuhan peringatkan. Kadang-kadang kita baca firman Tuhan, Tuhan peringatkan kita. Kadang-kadang kita baca, kita dengar, kita buka video di YouTube, di Facebook, dimanapun. Atau kita baca ungkapan seseorang di dalam WhatsApp. Kadang-kadang Tuhan sudah pakai itu berbicara ke kita. Kadang-kadang melalui firman Tuhan yang diberitakan di tiap kali kita ibadah, Tuhan memperingatkan kita. Maksudnya supaya kita berurusan, bikin pemberesan. Tapi begitu kita keras hati, seringkali Tuhan terpaksa bongkar mendadak di depan banyak orang. Dan yang mengerikan seperti ini. Ananias jalan dalam dusta dengan keyakinan. Sudah tidak berubah. Mungkin Roh Kudus ingatkan dia dari rumah sampai ke tempat Petrus dan jemaat yang sedang beribadah. Mungkin Roh Kudus terus ingatkan, Ananias, jangan. Ini bohong. Ini menista aku. Dia jalan terus, ketetapannya sudah tidak bisa goyah. My heart is my king. Hatiku adalah rajaku. Dia pergi. Dan itu yang dia lakukan. Begitu Petrus selesai ngomong, Tuhan bertindak. Rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Efeknya ke jemaat adalah jemaat menjadi sangat ketakutan. Semua orang mendengar itu takut. Itu yang Tuhan mau. Efek ke jemaat. Jemaat jadi takut. Oh, rupanya tidak bisa main-main. Akhirnya jemaat, kita semua mulai bertekad, saya ingin beribadah, saya ingin mengiring Tuhan secara murni. Itu yang Tuhan mau. Kita lihat ini terjadi. Mendadak Tuhan ungkapkan kesalahan. Kita ingat di pinggirnya Taman Eden, manusia sudah diusir keluar. Tiba-tiba Kain bilang, aku mau bikin persembahan, dek. Habil bilang, oh aku juga lah. Aku juga ikut. Sudah, bikinlah persembahan. Kain persembahkan
Kemudian Habel juga persembahkan hasil kerjanya. Dan firman Tuhan katakan, persembahan Kain Tuhan tidak indahkan, persembahan Habel Tuhan terima. Dan ada kecemburuan di hati Kain. Dia rencana untuk bunuh adiknya. Terus Tuhan tiba-tiba hadir untuk memberitahu, kenapa engkau muram? Engkau sedang merencanakan pembunuhan terhadap adikmu karena kecemburuan, karena persaingan ibadah. Tuhan ungkapkan, tapi Kain mengeraskan hati. Dipanggil, dek, kita ke padang, ke ladang, kita ke padang, enggak jauh dari Adam dan Hawa. Bawa Habel ke tempat yang sepi. Dia bunuh Habel. Tuhan ingatkan lagi, mana adikmu? Mana Habel adikmu? Dia bilang, enggak tahu. Ini luar biasa Kain. Orang yang mengeraskan hati diperingatkan Tuhan, seringkali itu sudah bertingkah yang aneh. Tuhan, dia tahu, Kain tahu Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha hadir. Begitu Tuhan tanya, mana adikmu? Nggak tahu. Memangnya aku yang jaga adikku? Dia bilang, Tuhan bilang begini, darah adikmu, darah Habel berseru-seru kepadaku. Banyak perbuatan rahasia dari umat Tuhan. Perbuatan dosa secara rahasia, tersembunyi, terselubung dengan pujian penyembahan, terselubung dengan luar biasanya khotbah, terselubung dengan persembahan, terselubung dengan apapun. Tuhan lihat apa yang sesungguhnya. Tuhan bilang sama Kain, terkutuklah tanah, terkutuklah engkau, dan terkutuklah tanah karena engkau. Engkau akan bekerja dan hasilnya tidak akan pernah maksimal. Buah, Tuhan bongkar dosa, Tuhan ungkapkan dosa mendadak. Dan Tuhan ucapkan kutuk mendadak. Ananias diungkapkan dosanya mendadak, dan mendadak hukuman terjadi atas hidupnya. Saudara, kalau diperingatkan Tuhan oleh Roh Kudus di hati saudara dan saya, jangan keraskan hati. Firman Tuhan katakan pada hari ini, jika engkau mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan peringatan Tuhan, jangan keraskan hatimu. Tuhan peringatkan kita. Tuhan mengasihi kita. Bukan Tuhan sedang bawa cambuk, bawa pedang, siap-siap. Bikin salah, pang. Enggak. Berkali-kali Tuhan memperingatkan. Itu yang terjadi. Kita lihat, kita belajar. Minggu lalu saya khotbah soal itu. Tuhan bilang, belajarlah dari keadaan umat Tuhan di masa lalu. Berkali-kali mereka bikin pelanggaran, Tuhan peringatkan. Berkali-kali bikin pelanggaran, Tuhan peringatkan. Tuhan munculkan imam-imam, Tuhan munculkan nabi-nabi, Tuhan munculkan terus memperingatkan, tetap bandel. Dan satu waktu Tuhan bilang, kalian akan dibuang dengan cara yang menyakitkan. Mereka kira enggak, ada nabi-nabi pembohong, ada nabi-nabi yang tadinya benar, kemudian mulai bicara jadi penjilat kepada umat. Dia bilang, demikianlah firman Tuhan, damai sejahtera akan ada di Yerusalem, kalian tidak akan dibuang. Datang Yeremia, datang Yesaya, kalian akan dibuang. Mereka masukkan Yeremia ke dalam sumur. Memang berita benar seringkali tidak populer. Berita benar yang memperingatkan dosa seringkali tidak menarik. Saudara, tetapi itu yang terutama, yang terindah sebenarnya.
Karena itu menyangkut keselamatan jiwa kita, soal kekekalan. Hidup di dunia ini sementara, tiba-tiba kita sore nanti ada di antara kita yang berangkat, Tuhan panggil. Berapa lama hidup ini? Saudara, kita ingat, hati-hati. Dosa diungkap tiba-tiba, mendadak, dan penghukuman juga mendadak terjadi. Dan kalau kita dengar hal-hal ini, kiranya kita berjaga-jaga, waspada. Amin. Nah, yang kedua, Tuhan mendadak menolong, Tuhan mendadak menyembuhkan, Tuhan mendadak memberkati, Tuhan mendadak membuat kita menuai. Tadi saya dahului di awal. Nah, kita lihat yang pertama. Tuhan mendadak menolong. Saya beri contoh beberapa, tapi saya tidak kutip ayatnya di layar sini. Ketika perahu murid kena badai, Markus 6 ayat 50 dan 51. Tuhan Yesus ada di darat. Dia sedang berdoa. Murid-murid nyebrang. Tapi ketika lewat tengah malam, mereka sudah kepayahan mendayung, angin sakal, anginnya begitu kencang. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam Injil Markus juga, ketika Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus ada di darat, tetapi dia melihat murid-murid sedang kepayahan. Dan saya percaya hari ini pun Tuhan lihat kepayahan saudara dan saya. Udah payah mau ikuti kebenaran firman. Sudah payah mendayung rumah tangga. Sudah kepayahan menangani pekerjaan. Sudah kepayahan menangani kebosanan. Sudah kepayahan menghadapi banyak hal. Tuhan lihat dan Tuhan datang dikatakan di saat tergelap. Itu kira-kira jam 3 subuh. Saya pernah belajar geografi. Guru saya, guru ilmu bumi, dia pernah bilang saat tergelap di satu daerah adalah kira-kira jam 3. Saat tergelap dan saat terdingin. Kita tidak mau menafsir itu, tetapi Tuhan Yesus datang sekitar jam segitu ke murid-murid yang kepayahan. Tuhan tiba-tiba hadir. Wah. Dan kehadiran Tuhan di Injil Matius dilihat, wah, ada hantu. Tuhan Yesus bilang, "Nggak usah takut, ini aku." Dan kisah itu kita ingat, mereka langsung nyambut Tuhan Yesus naik ke perahu. Begitu Tuhan Yesus naik ke perahu, angin yang kencang itu berhenti. Kehadiran Tuhan menolong. Tuhan peduli dengan saudara dan saya. Amin. Kepayahan kita Tuhan peduli kok. Tuhan peduli. Ketika Petrus dalam penjara, ini soal menolong. Saudara pasti masih ingat, Petrus ditangkap oleh Herodes, masukkan ke dalam penjara. Karena ketika Herodes bunuh Yakobus, gembala di Yerusalem, orang Yahudi senang. Wah, orang Yahudi senang ketika Herodes bunuh Yakobus. Herodes lihat, oh, orang Yahudi senang. Orang beragama senang ketika pemberita kebenaran dibunuh. Dia tangkap Petrus, nanti dia rencana 1-2 hari lagi Petrus mau dihadapkan ke mahkamah agama. Supaya Petrus juga dibunuh dan menyenangkan orang Yahudi, menyenangkan orang beragama. Kalau orang yang pemberita dan pelaku kebenaran ditangkap, orang beragama senang. Kita ingat beberapa waktu yang lalu, saya tidak mau sebut nama. Tapi itu yang terjadi berulang sampai hari ini. Nah, Petrus ditangkap. Begitu Petrus ada di dalam penjara, Petrus tidak pernah dikatakan tidak ada. Petrus berdoa, oh Tuhan, lepaskanlah saya.
Petrus di dalam, dia bilang, mungkin dia ingat Tuhan Yesus punya doa. Biarlah kehendakmu yang jadi. Kadang-kadang kalau kita sudah putus asa kan kita langsung doa begitu ya. Biarlah kehendakmu yang jadi. Tapi sebenarnya harus dengan iman. Saya rindu Tuhan terjadi begini. Engkau tolong saya dengan cara begini. Tapi kalau enggak, kehendakmu yang jadi. Kehendakmu itu yang terbaik. Walaupun itu berupa kematianku. Mungkin Petrus arahnya begitu. Nah, kaget. Tiba-tiba ada malaikat Tuhan suruh. Utus. Tung, bangun Petrus. Kenakan sendalmu, kasutmu. Kenakan jubahmu. Ayo, keluar. Rontok itu belenggu di tangan. Biasanya belenggu itu diikatkan ke pengawal yang satu di kiri, pengawal yang satu di sebelah kanan. Tiba-tiba lepas itu belenggu. Pengawal tenang-tenang. Tapi enggak tahu pengawal sadar apa enggak, copot itu belenggu pengikat dia dengan Petrus di kanan dan di kiri. Petrus keluar, lewati penjaga diam saja. Penjaga kan begini kalau jaga. Diam, Petrus keluar. Dikatakan sampai di gerbang besi, gerbangnya terbuka sendiri. Kehadiran Tuhan mendadak menolong. Caranya itu ajaib. Ada nyanyian kita bilang, dia buat jalan saat tiada jalan. Semua dijaga, semuanya terkunci, terbuka sendiri. Kehadiran Tuhan mendadak menolong dengan cara yang tidak masuk akal. Itu masih berlaku sampai hari ini. Masih berlaku sampai hari ini. Nah, itu Petrus di penjara, keluar dia. Sampai di luar Petrus lihat. Tak kira mimpi, aku kira mimpi. Rupanya ini sungguhan. Dia tahu bahwa Tuhanlah yang datang melepaskan dia. Kehadiran Tuhan mendadak, pertolongan yang mendadak. Kita lihat yang berikutnya, kesembuhan yang mendadak. Orang lumpuh dekat kolam Bethesda, Yohanes 5 ayat 5 sampai 9. Waktu Tuhan Yesus ada di pinggir kolam Bethesda itu dekat pintu, dikatakan dekat pintu domba, yang salah satu nama pintu, saya belum pernah pergi lihat di sana. Ada nama pintu domba. Saya tidak tahu pintunya seperti domba atau pintu itu tempat domba lewat. Tapi dekat pintu domba katanya ada kolam yang namanya Bethesda. Di situ kalau ada, itu banyak orang sakit kumpul, jaga-jaga. Tiba-tiba tidak ada orang, air kolamnya kocak. Ada malaikat yang turun katanya. Itu disebutkan begitu. Kalau ada kocak itu air, mereka bilang ada malaikat turun. Malaikat mandi atau bagaimana saya tidak tahu. Tetapi itu yang terjadi. Siapa yang paling pertama lompat ke dalam air, dia yang sembuh. Nah bayangkan, pluk. Si lumpuh ini tidak pernah kebagian. Baru mau ngesot. Yang lain sudah. Yang lain ikut masuk, tidak sembuh. Karena yang pertama, cuma satu. Kesempatan kecil sekali. Tahu-tahu Tuhan Yesus dekat di dia. Apa engkau mau sembuh? Dia bilang, oh Tuhan, tiap kali air kocak, tidak ada yang bantu saya untuk nyemplungkan ke dalam kolam. Baru mau ngesot, sudah orang lain sudah duluan. Tidak pernah kebagian. Tuhan Yesus bilang, engkau mau sembuh? Sudah 38 tahun dia lumpuh. Itu sudah tidak mungkin. Mbok berapa tahun? Mbok sudah ada 3 tahun, 4 tahun.
Tuhan Yesus bilang, angkat tilammu dan jalan dan pulang. Kaget dia, tuk 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 tuk. Hoi, kok bisa? Dia gulung tikarnya. Hari Sabat lagi. Marah itu tokoh agama. Penistaan. Tokoh agama selalu begitu, bikin kacau bangsa. Tokoh agama yang hatinya tidak betul, mau agama apa saja, kalau hati tidak betul, bikin kacau. Keluarkanlah aturan ini, aturan itu, produksi ini tidak boleh, dan seterusnya. Segala macam jadi kacau. Mudah-mudahan mereka dengar. Tokoh agama yang hatinya tidak bagus, apapun kebaikan yang Tuhan buat atas seseorang, itu selalu tidak betul. Cuma mereka yang betul. Menange dewek. Betul sendiri. Nah saudara, itu orang lumpuh. Kesembuhan yang datang mendadak. Saudara ingin alami kesembuhan mendadak? Ketika Tuhan ingatkan sesuatu, bertindak. Bertindak. Mendadak memberkati. Wah, ini yang kita suka, iya kan? Semua kita suka ini. Mendadak diberkati. Tidak diduga-duga. Tadi yang saya bilang, menabur saja, jangan pikir, jangan hitung-hitung, jangan tuntut-tuntut menuai. Hidup jalan dengan Tuhan, iring Tuhan, tulus, setia, sederhana. Nah, ini Tuhan Yesus datang ke pinggir danau. Tiba-tiba dia lihat satu perahu, dia bilang, saya tolong dorong perahu ini ke tengah sedikit, ini orang banyak lagi kumpul, aku mau mengajar. Rupanya pas perahunya Petrus. Petrus dorong. Diminta, mereka sudah tahu ini seorang pengajar. Umurnya Tuhan Yesus, umur yang layak mengajar. Karena Tuhan Yesus sudah digembleng di dalam bait Allah oleh guru-guru hebat. Antara lain kayaknya Gamaliel atau guru-guru hebat itu. Nah, mereka tahu, oh ini guru hebat mau ngajar. Jadi Tuhan Yesus naik di perahu itu, akhirnya Petrus dorong. Mungkin berapa meter dari pinggir, Tuhan Yesus mulai mengajar orang-orang yang ada di pinggir danau. Dikatakan firman Tuhan mulai ayat 3-7, Injil Lukas pasal 5 ini, selesai mengajar, Tuhan Yesus bilang sama Petrus, ke tengah, dan buang jalamu untuk tangkap ikan, bukan buang jala untuk cuci jala. Tuhan punya perintah jelas, ke tengah, buang jala, taburkan jala untuk tangkap ikan. Langsung akal keluar. Tuhan, sepanjang malam, lempar kiri, lempar kanan, putar balik, lempar sana, lempar ke dalam, lempar ke agak ke darat. Gak dapat, biar 1 ekor. Ini siang-siang, sampean suruh mau buang jala, tapi karena sampean yang suruh ya, saya ikut aja lah. Mungkin dalam hati Petrus, ada ndak ada, capek-capek, tapi ndak enak nolak. Orang ini nyuruh. Petrus bilang, karena engkau yang suruh, aku tebarkan jala juga. Saudara, Tuhan Yesus ndak mau berutang. Amin. Tabur, dorong perahu. Saya ndak mau bilang pinjemin mobil. Ya kan, Tuhan Yesus pinjam perahu. Karena ada mobil. Kalau saya ndak ada mobil, pasti banyak saudara yang seringkali kasih pinjam mobil. Dorong perahu, dayung. Ndak ada uang beli kopi sepanjang malam, ndak dapat biar 1 ekor. Dorong, dia dengar
Tuhan Yesus mulai mengajar. Dia sabar aja nunggu. Terserah habis ini suruh ke darat lagi. Saya bersihkan ulang jala, ngutang beli kopi di mbok yang jualan di pinggir danau, ngutang karena ndak dapat hasil tadi malam. Mungkin itu yang ada di hatinya Petrus, di pikiran Petrus. Tapi habis. Selesai Tuhan Yesus mengajar, tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, ke tengah. Taburkan jalamu, tangkap ikan. Nah itu tadi. Sepanjang malam tidak pernah. Tapi nurut. Aku nurut karena Tuhan yang ngomong. Jadi kalau Tuhan ngomong, bukan omong kosong. Ya tabur, plung. Nah kita lihat nih. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, terus mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Bukan jala yang tua sehingga gampang koyak, tetapi terlalu banyak yang masuk ke dalam jala sampai waktu dipaksa angkat itu bisa koyak. Mulai ada satu-satu yang putus, bebannya terlalu berat. Saudara, kalau Tuhan memberkati dengan berlimpah. Petrus rupanya menabur sikap dengan segenap hati. Segenap hati dorong perahu, segenap hati perahu dipakai, segenap hati mendayung, dan dia segenap hati ketika Tuhan bilang, tebarkan jala untuk tangkap ikan. Dia segenap hati karena dia tahu yang suruh siapa. Nah, jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu. Sama-sama baca. Mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Itu maksudnya kenapa? Ikannya terlalu banyak. Jala satu, begitu jala mau diangkat, terlalu berat, mau diangkat langsung. Jadi mulai ambil ikan, panggil yang lain. Jadi rupanya tujuan Tuhan memberkati kita supaya kita jadi berkat bagi orang lain. Tapi di sini tidak ada, tapi banyak kali kita dengar. Orang ketika dia diberkati, dia tambah medit. Karena dia rasa ini kemampuan saya, ini manajemen saya, ini manajemen tingkat tinggi. Cuma saya yang punya, ini hokinya saya. Tuhan selalu rencana memberkati kita. Kalau Petrus muat di perahunya sendiri itu isinya ikan-ikan yang jumlahnya banyak itu sampai mulai koyak itu jala. Kalau Petrus tidak cepat panggil orang lain, perahu lain untuk muat, ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, ikan mulai keluar karena jala robek. Yang kedua, itu Petrus maksa taruh di perahunya tenggelam, ikannya hilang semua lagi. Banyak kali kalau kita jadi tamak, itu seringkali bikin kita kehilangan segala-galanya. Karena Tuhan adil. Nah, Petrus panggil, sini tolong, sini dekat. Datanglah. Mereka lihat dari jauh, kayaknya dapat banyak itu Petrus. Datang dekat, isi dua perahu pun hampir tenggelam. Berarti berkat Tuhan sangat berlimpah. Menabur saja dengan tulus,
Berkat Tuhan mendadak berlimpah. Tuhan punya cara sampai hari ini. Tetap Tuhan lakukan dengan tentunya cara berbeda. Baca yang keras. Diberkati untuk memberkati, atau diberkati untuk menjadi berkat. Taruh itu di hati. Berbahagialah orang yang murah hati. Bukan hati yang murahan, tapi murah hati. Kalau Tuhan bilang berbahagia, berbahagia sungguh. Berilah maka kamu akan, maaf, ini bukan karena mau Natal, tiba-tiba saya ngomong begini, bukan. Berhenti saja, tidak jadi terus ngomong itu. Tuhan mendadak hadir. Satu, ungkapkan pelanggaran atau dosa tersembunyi dan menghukum. Ada contoh Ananias dan Safira. Kedua, Tuhan mendadak menolong Petrus dari penjara. Kisah Para Rasul pasal 12. Tuhan mendadak sembuhkan orang lumpuh. Ada banyak lagi. Ada orang yang lewat, mamanya menangis, anak tunggalnya, ini ibu janda, punya anak satu-satunya, anaknya meninggal, sementara digotong mau dibawa ke kuburan. Semua sudah berakhir, semua sudah tidak ada harapan. Lewat dekat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lihat ibu janda ini menangis dengan sedih. Tuhan Yesus dekati. Itu usungan. Bangun. Tuhan suruh bangun. Bangkit tuh anak. Yang sementara digotong ke kuburan. Sudah tidak ada harapan. Tiba-tiba pertolongan terjadi. Banyak kali Tuhan lakukan itu. Bukan cuma orang lumpuh ini. Beberapa banyak. Saudara bisa ingat. Saudara bisa cari. Tuhan mendadak memberkati Petrus dan kawan-kawan. Tuhan mendadak memberkati. Ada beberapa banyak peristiwa. Orang tidak sangka, dia pikir dia sudah ikut Tuhan. Dengar khotbahnya Tuhan Yesus di bukit itu. Tiba-tiba Tuhan bilang, kasih mereka makan. Mereka makan sampai kenyang. 5.000 orang laki-laki. Belum terhitung ibu-ibu, perempuan, dan anak-anak. Tiba-tiba Tuhan memberkati. Saudara, sampai hari ini, hal ini masih terus berlaku. Baca Roma 11 ayat 22. 1, 2, 3. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Kemurahan Tuhan memberkati kita, menolong kita, menyembuhkan kita, membuat kita menuai. Tapi kekerasan Allah memberitahukan pelanggaran, dosa yang tersembunyi, dan kemudian tiba-tiba mendadak menghukum. Ini kekerasan, ini ketegasan Allah. Jangan cuma mikir kemurahan Allah, tapi pikirkan juga, renungkan juga, perhatikan juga kekerasannya. Kehadiran Tuhan mendadak itu berguna buat kita. Sekeras apapun itu. Seperti peringatan Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Kamu bilang kamu sudah mempunyai segala-galanya. Kamu bilang kamu sudah berpakaian yang indah-indah. Tetapi di mataku engkau telanjang. Engkau melarat. Hartamu berlimpah tetapi hidupmu sebenarnya melarat. Sebab itu, Tuhan bilang, yang ku kasih, ku tegur dan ku hajar. Mendadak ditegur dan mendadak dihajar. Tapi Tuhan bilang begini, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Itu kemurahan Tuhan. Ada kemurahan Tuhan, ada ketegasan Tuhan. Tapi tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdiri. Engkau ada
bersamaku